Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, tujuan dari pembelajaran KUP ini yaitu pada akhir fase F, peserta didik diharapkan mampu memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta jenis-jenis pajak. Sebelum kita mempelajari tentang pajak, kita harus mengetahui apa sih pajak itu. Jadi, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, namun tidak mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara. Kemudian ada asas-asas perpajakan menurut Adam Smith dalam buku Wealth of Nations. Yang pertama ada asas equality atau kesamaan, yang berarti pajak dipungut berdasarkan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Jadi apabila wajib pajak memiliki penghasilan tinggi, maka tarif pajak yang dikenakan juga tinggi. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua ada asas certainty atau kepastian hukum. Jadi asas ini itu berarti pajak dipungut dan ditetapkan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Kemudian yang ketiga ada convenience atau tepat waktu. Dalam hal ini pajak dipungut di waktu yang tepat. Misalnya setelah wajib pajak itu menerima penghasilan sehingga wajib pajak tidak merasa keberatan dalam membayar pajak. Kemudian yang terakhir ada asas efisiensi. Nah, efisiensi di sini itu berarti pajak yang dipungut itu harus secara tepat dan benar, sehingga tujuan pungutan pajak ini bisa tercapai. Nah, berikutnya ada jenis pungutan lain selain pajak. Yang pertama itu ada retribusi. Retribusi di sini itu berarti pungutan yang dilakukan untuk menggunakan atau memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Namun retribusi ini tuh lebih banyak diberlakukan di pemerintahan daerah. Nah, contoh dari retribusi ini ada retribusi jasa umum, yang mana seperti retribusi parkir, kebersihan, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumbangan. Nah, sumbangan ini itu merupakan pungutan sukarela dari golongan rakyat tertentu dan dapat ditunjukkan secara langsung kepada golongan tertentu tersebut. Misalnya, semua perbaikan jalan di suatu daerah. Gitu. Berikutnya ada jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada pajak menurut golongannya, yang kedua ada pajak menurut sifatnya, dan yang ketiga ada pajak menurut lembaga pemungutnya. Jenis pajak yang pertama yaitu pajak menurut golongannya. Pajak menurut golongannya ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pajak langsung, dan yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak langsung ini merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain. Contohnya itu seperti pajak penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yang mana pajak ini bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya itu seperti pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada jenis pajak menurut sifatnya. Nah, pajak menurut sifatnya ini dibagi lagi menjadi 2. Ada pajak subjektif dan juga ada pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya tadi seperti pajak penghasilan. Kemudian ada juga pajak objektif. Nah, pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak tersebut. Nah, misalnya ini pajak pertambahan nilai. Jadi yang dipungut itu kalau subjektif itu melihat dari wajib pajaknya. Nah, kalau yang objektif itu melihat dari suatu barang atau benda tersebut.
Yang terakhir ini ada jenis pajak menurut lembaga pemungutnya. Jenis pajak menurut lembaga pemungutan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Pajak pusat itu pemerintah pusat itu memungut pajak, mana nanti pajaknya itu akan digunakan untuk membiayai anggaran negara. Contohnya PPh, PPN, dan PPNBM. Kemudian pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai anggaran daerah. Nah, kemudian pajak daerah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi ini contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak air pemukiman, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kemudian pajak kabupaten atau kota ini seperti pajak reklam, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain-lain. Oke, berikutnya yaitu fungsi pajak. Apa sih fungsi pajak itu? Nah, fungsi pajak di sini dibagi menjadi dua. Ada fungsi budgeter dan fungsi regulasi. Yang pertama, fungsi budgeter. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Jadi, uang pajak yang kita bayarkan tadi akan dikelola oleh pemerintah sebagai untuk membiayai pembangunan negara gitu. Kemudian yang kedua ada fungsi regulasi, yang mana pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, contohnya ini, pemerintah itu menetapkan pajak 0% atas ekspor yang mana digunakan untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. Nah, kemudian ada juga pemerintah itu mengatur konsumsi minuman keras dan konsumsi rokok gitu ya. Jadi ada ketika impor itu akan dikenakan pajak yang cukup tinggi begitu. Selanjutnya ada tata cara pemungutan pajak. Nah, tata cara pemungutan pajak ini ada 3. Yang pertama yaitu stelsil nyata. Stelsil nyata ini merupakan pemungutan pajak yang berpedoman pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak. Kemudian yang kedua ada stelsil anggapan, yang mana pengenaan pajak yang berpedoman pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya itu seperti pajak penghasilan suatu tahun itu dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditentukan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kemudian yang ketiga ada stelsil campuran, yang mana stelsil campuran ini merupakan kombinasi antara stelsil nyata dan stelsil anggapan. Kemudian ada tarif pajak. Nah, tarif pajak ini ada 4. Yang pertama yaitu tarif tetap. Nah, tarif tetap itu nominal pajaknya itu selalu tetap dan tidak berubah-ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada tarif proporsional, yang mana nominal pajak ini selalu berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada tarif progresif, yang mana persentase tarif pajak akan semakin meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat juga. Nah, yang keempat merupakan tarif degresif. Nah, tarif degresif ini merupakan tarif pajak yang persentasenya menurun seiring dengan bertambahnya jumlah pajak. Bagaimana sih timbulnya utang pajak itu? Nah, utang pajak ini bisa timbul karena ada suatu hal. Nah, di sini ada 2 ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak. Yang pertama ada ajaran material, yang mana utang pajak ini timbul karena adanya undang-undang. Jadi bisa disebabkan oleh suatu rangkaian peristiwa atau keadaan yang menimbulkan utang pajak tersebut.
Kemudian yang kedua ini ada ajaran formal, yang mana utang pajak ini timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Nah, ajaran ini tidak melihat tentang adanya sesuatu yang menyebabkan atau rangkaian peristiwa atau kejadian sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak ini. Jadi tergantung pada adanya surat itu tadi. Yang berikutnya ini kita akan membahas bagaimana sih atau kapan sih berakhirnya utang pajak itu. Nah, utang pajak ini berakhir bisa dikarenakan adanya pembayaran atau pelunasan. Kemudian yang kedua adanya kompensasi. Kemudian yang ketiga itu utang pajak itu bisa berakhir karena penghapusan utang tersebut. Utang pajak itu juga bisa berakhir karena kadaluarsa, dan yang terakhir utang pajak itu bisa berakhir atau lunas karena adanya pembebasan begitu. Sekian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.